Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1702. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan jurang waktu itu. Namun sekarang kekuatan laut mati dapat melawan kekuatan jurang. Alih-alih panik, tetapi Qin malah dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Jika dirinya bisa mengendalikannya, mungkin dirinya akan memiliki kendala kekuatan tambahan untuk melawan kekuatan jurang itu. Aku harus mengendalikan kekuatan ini, kata Qin. Qin kembali mendesak Aula 10 Kesengsaraan untuk melawan suasana membunuh di sini. Dan kekuatan jiwa Qin juga tersebar keluar untuk segera menyadari kekuatan membunuh yang terkandung pada mata air laut mati. Begitu kekuatan jiwa Qin menghilang, dia langsung dicekik dan dihancurkan oleh suasana membunuh ini. Qin merasakan sakit yang tajam di benaknya, ini 100 kali bahkan 1000 kali lebih sakit. Namun Qin bahkan tidak merutkan kening. Seiring dengan robeknya jiwanya, gumpalan konsepsi artistik yang mematikan perlahan memasuki pikirannya selama pencekikan ini. Dia memanfaatkan kesempatan ini dengan rasa sakit yang hebat untuk memahami dan terus memahami sedikit untuk mengendalikan kekuatan ini. Dan ketika Qin menyadari kekuatan mata air laut mati saat ini di dunia luar, leluhur 10.000 tulang menatap gugup ke arah mata air laut mati di depannya dan bergumam, Tuan Muda Chen, tolong jangan membuat masalah jika sesuatu terjadi padamu. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Kaisar Agung Yaoming? Sementara di samping, Ming Dao dan juga Sak Gui memutar mata mereka dan melihat sekeliling. Anak itu sudah ada di sumber air laut mati untuk beberapa waktu. Mengapa dia belum mati juga? Kata Sak Gui, dia dan yang lainnya sangat cemas. Pada saat ini kekuatan Qin untuk menahan masih ada, yang berarti Qin belumlah meninggal. Jika tidak, kekuatan menahan akan hilang dalam sekejap. Dan secara logis, jika Qin memasuki mata air laut mati, dia seharusnya langsung mati. Melihat setengah jam telah berlalu dan tidak ada gerakan di dalam, Sak Gui dan yang lainnya tiba-tiba merasa terganggu. Ini tidak benar. Namun pada saat ini dari mata air laut mati, sebuah gemuruh halus terus bergema seolah-olah ada sesuatu yang memukul. Suara apa itu? Semua orang melihat dengan heran. Mengapa rasanya seperti seseorang sedang menempa besi di dalam? Mereka tidak tahu bahwa suara berdenting itu persis seperti suara tabrakan antara suasana membunuh dan kekuatan jurang. Kembali ke mata air laut mati di dalam. Boom! Seteguk darah menyembur keluar dan Qin menunjukkan rasa sakit. Tidak, ini terlalu lambat. Meskipun kekuatan jurang dapat menahan suasana membunuh ini, namun masih banyak suasana membunuh yang terus meresap dan memasuki lautan jiwanya. Di bawah robekan suasana membunuh, jiwa Qin terus-menerus terkoyak. Rasa sakitnya tak tertahan. Tidak, jika terus seperti ini, sebelum aku dapat menyadari suasana hati yang membunuh ini, jiwaku akan hancur karena telah terkoyak berkali-kali, kata Qin. Wajahnya menjadi jelek. Dalam hal kekuatan jiwa, dirinya dapat dikatakan telah melampaui pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dirinya masih tidak tahan dengan robekan suasana hati yang membunuh yang terus-menerus ini. Selain itu, karena terhalangnya kekuatan jurang, hanya ada sedikit niat membunuh yang meresap. Namun meskipun itu dapat membuat Qin bertahan lebih lama dari mata air laut mati, tetapi sedikit niat membunuh ini terlalu lemah, itu tidak cukup baginya untuk sepenuhnya memahami. Qin telah menggunakan kekuatan terbesarnya untuk memahami konsepsi artistik pembunuhan ini, tetapi kecepatannya dalam menganalisis konsepsi artistik pembunuhan sangatlah lambat. Pada kecepatan ini mungkin perlu setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya memahami konsepsi artistik pembunuhan. Dan pada saat itu, dirinya sudah menjadi orang gila karena jiwanya terus-menerus terkoyak.
Sehingga akhirnya Kinchan mengambil keputusan tegas. Dia mengangkat tangannya. Aula 10 kesengsaraan menghilang dan dia langsung tertelan. Saat berikutnya, boom, suasana hati membunuh yang tak berujung menelannya. Niat membunuh langsung muncul di benak Kinchan. Itu langsung mencabik-cabik tubuhnya dengan noda darah. Yah, itu dia, kata Kinchan. Dia menggeretakkan gigi meneteskan darah ke seluruh tubuh. Tetapi ada senyum di wajahnya. Sejumlah besar suasana hati yang membunuh mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terus-menerus terkoyak. Pada saat yang sama, persepsinya tentang suasana hati membunuh juga meningkat dengan gila-gilaan. Rasa sakit ini adalah semacam siksaan, tetapi juga semacam pengalaman. Saat itu, Kinchan juga mendesak kekuatan totem Kaisar Dewa untuk menyehatkan tubuhnya. Dan di kedalaman lautan jiwanya, jejak kekuatan guntur perlahan melonjak, melindungi bagian terakhir dari inti jiwa Kinchan. Tubuh dapat dihancurkan, tetapi jiwa tidak dapat dilahirkan kembali. Oleh karena itu, Kinchan tidak akan pernah membiarkan jiwanya rusak pada dasarnya. Akan tetapi walaupun begitu, sesaat kemudian jiwa Kinchan runtuh dengan cepat, dan Kinchan sama sekali tidak dapat menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Kinchan pun merasa putus asa, namun di saat itu tiba-tiba, boom! Tepat ketika Kinchan hampir tidak dapat menahan rasa sakit yang parah, dan tubuh serta jiwanya akan runtuh sepenuhnya, tiba-tiba pedang karat misterius yang telah mengintai di tubuh Kinchan bergetar dan tak terkendali. Tidak ada panggilan dari Kinchan sama sekali dan pedang karat misterius tiba-tiba menyala, tiba-tiba muncul di depan Kinchan. Boom, setelah menyentuh air laut mati, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari pedang karat misterius itu. Jejak melahap yang kuat, kekuatan mekar dari pedang karat misterius. Ini adalah, kata Kinchan. Dia menatap pedang karat misterius di depannya dengan kaget. Dalam kesadarannya, dunia kuno di pedang karat misterius tiba-tiba muncul di benak Kinchan. Di masa lalu, Kinchan tidak bisa sepenuhnya memata-matai dunia di pedang karat misterius. Tetapi sekarang, dunia ini secara aktif ditampilkan di dalam persepsi Kinchan. Itu adalah dunia yang luas, dan di kedalaman dunia yang tak berujung itu, ada gunung mayat yang berdebar-debar dan juga lautan darah memancarkan atmosfer pembunuhan yang mengerikan. Saat pedang karat misterius muncul, ada ledakan, dan mata air laut mati sepenuhnya merasakan sesuatu. Itu bergetar hebat seolah-olah melihat sesuatu yang familiar. Dan saat berikutnya, hampir dalam sekejap, air laut yang tak terhitung jumlahnya dari laut mati memasuki pedang karat misterius itu dengan gila-gilaan, dan air laut yang luas itu muncul di dunia di dalam pedang karat misterius. Melihat semua ini, mata Kinchan tiba-tiba membelalak. Bagaimana situasinya? Dan tepat ketika Kinchan terkejut, pedang karat misterius itu bergetar hebat di depan Kinchan seolah-olah dia ingin Kinchan menyentuhnya. Kinchan segera mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang karat misterius itu dan duar. Dalam sekejap, Kinchan yang kesakitan parah dan terluka parah oleh suasana membunuh laut mati sebelumnya, tiba-tiba merasakan kebaikan yang kuat, dan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung menjadi lembut seperti mata air panas. Tubuh Kinchan yang hampir hancur pun diperbaiki dalam sekejap. Air laut mati yang tak terhitung jumlahnya seperti air yang lembut dan hangat mengelilinginya. Boom, pada saat ini dalam pikiran Kinchan suasana hati membunuh tanpa akhir secara bertahap berkumpul. Jejak-jejak hasrat membunuh yang tak terlihat terbentuk, yang perlahan-lahan menyatu dengan cara membunuh aslinya sendiri. Secara bertahap, manik-manik hitam yang berisi napas membunuh yang tak berujung mengembun di lautan jiwa. Pada saat sumber pembunuhan ini terbentuk, Kinchan merasa seolah-olah dia memiliki hubungan dengan mata air laut mati. Seolah-olah air laut mati ini telah menjadi bagian dari tubuhnya. Ini, Kinchan menjadi tercengang. Apa yang terjadi? Kini, Kinchan dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Kinchan melihat ke depan dan air laut mati yang awalnya memiliki niat membunuh yang kuat kepadanya, pada saat ini menjadi sangat lembut kepadanya. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, tetapi itu tidak lagi dapat menyakiti Kinchan sedikit pun. Kinchan bahkan memiliki perasaan bahwa selama dirinya mau, dirinya dapat menerima semua air laut mati dalam pedang karat misterius. Pedang ini, kata Kinchan, dia menatap tajam ke arah pedang karat misterius di tangannya.
Meskipun pedang karat misterius dan air laut mati memiliki niat membunuh yang mengerikan, tapi Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa akan ada hubungan seperti itu di antara keduanya. Pemakaman laut mati ini, apakah ada hubungannya dengan pedang karat misterius? Gumam Qin Chen. Dikombinasikan dengan apa yang terjadi antara gadis kecil dan juga pedang karat misterius sebelumnya, Qin Chen terus berpikir dalam-dalam. Boom, Qin Chen mengangkat tangannya dan di sekelilingnya air laut mati melonjak dengan cepat. Qin Chen jelas merasakan suasana membunuh yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa bahkan tanpa pedang karat misterius, dirinya sudah dapat dengan mudah mengendalikan air laut mati. Karena mata air laut mati ini berasal dari laut mati, mungkinkah dasarnya terhubung ke laut mati yang sebenarnya, kata Qin Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, jantungnya berdebar kencang. Turun, kata Qin Chen, sosoknya seperti ikan dan Qin Chen terbang langsung ke bawah mata air laut mati. Boom, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya melewati sisi Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen berada di mata air laut mati seperti berjalan di tanah dengan rata-rata dan tak ada rintangan sedikit pun. Hanya dalam beberapa saat Qin Chen telah sampai di kedalaman mata air laut mati. Di sini, sejumlah besar air laut mati melonjak, memancarkan atmosfer yang berdebar-debar. Di dasar mata air laut mati ada celah besar seperti lubang hitam dengan napas yang dipenuhi dengan teror. Apakah ini saluran luar angkasa? Kata Qin Chen, dia menunjukkan keterkejutan. Tanah terbengkalai dikelilingi oleh laut mati. Awalnya dirinya mengira bahwa dasar mata air laut mati mungkin merupakan lorong menuju laut mati. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa itu adalah lorong luar angkasa. Aku melihat air laut mati melonjak keluar dari lorong luar angkasa yang gelap tersebut. Qin Chen mendekati lorong gelap ini. Tiba-tiba dia merasakan sensasi kesemutan. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dia merasa bahwa jika dia secara paksa menerobos masuk ke saluran ruang angkasa ini, maka hidup dan matinya tidak akan dapat diprediksi. Dengan basis kultivasiku saat ini, aku khawatir aku tidak dapat memasuki saluran ruang angkasa ini. Saluran ruang angkasa ini jelas tidak mengarah ke laut mati, tetapi mengarah ke tempat yang istimewa, kata Qin Chen, dia berpikir. Sementara Qin Chen menatap lorong ruang angkasa, jejak terakhir di laut mati keluar darinya, dan lorong gelap itu perlahan menutup di depan Qin Chen dengan keras. Aku hanya bisa melihat apakah ada kesempatan lain kali dan kemudian akan memasukinya, kata Qin Chen. Dia menatap saluran ruang angkasa yang perlahan menutup itu. Sosok Qin Chen berkedip dan dirinya langsung kembali naik ke langit. Dengan pikiran di benak Qin Chen, dirinya membanting pedang karat misterius dan dengan keras dia melihat air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat memasuki pedang karat misterius. Dalam waktu yang singkat, sungai laut mati yang luas muncul pada pedang karat misterius. Sementara air laut mati di sekitar Qin Chen terus-menerus menghilang. Itu lenyap sepenuhnya dalam sekejap mata. Namun Qin Chen tidak mengumpulkan semua air laut mati, tetapi Qin Chen meninggalkan sebagian yang sangat kecil di mata air laut mati. Dari dunia luar, seluruh mata air laut mati masih ada dan itu masih meluap di sana. Namun pada kenyataannya, kecuali bagian luar laut mati bagian dalam telah diserap sepenuhnya oleh Qin Chen. Sudah waktunya aku keluar, kata Qin Chen. Merasakan air laut mati pada pedang karat misterius, Qin Chen berkedip dan menyapu ke arah luar laut mati. Di luar mata air laut mati saat ini, leluhur 10.000 tulang menunggu begitu lama. Dia sudah berlarian seperti semut di panci panas. Ini terlalu lama. Tuan Muda Chen, seharusnya tidak jatuh di dalamnya, kan? Dia menoleh untuk melihat Ming Dao dan Sagui berulang kali. Setelah menyadari bahwa ikatan pada mereka berdua belum hilang, dirinya merasa sedikit rileks, tetapi dia masih cemas. Namun tatapan dari leluhur 10.000 tulang membuat Sagui dan Minggui merasa mereka berdua berbulu. Untuk beberapa alasan, keduanya merasa bahwa tengkorak kristal di depannya meledak dan pasti itu dapat memusnahkan mereka dengan mudah. Senior 10.000 tulang, berhentilah bergelantungan, kakak laki-laki akan segera keluar, kata gadis kecil itu. Dia mengatakan sesuatu. Apa keluar?
10.000 tulang tertegun dan buru-buru melihat ke arah Laut Mati, dan Mingdao juga Sagui buru-buru melihat ke sana. Dengan suara keras, air Laut Mati di depannya menghilang, dan sesosok tubuh tersapu keluar dari air Laut Mati dalam sekejap muncul di depan mereka. "Tuan Muda Chen, apakah Anda baik-baik saja?" kata 10.000 tulang. Dia maju menatap Qin Chen. Di belakangnya, Sagui dan Mingdao juga menatap Qin Chen dengan kaget. Setelah memasuki mata air Laut Mati, orang ini keluar dengan selamat. Sungguh tidak dapat dipercaya. "Kenapa? Apakah kamu kecewa melihatku baik-baik saja?" kata Qin Chen. Dia melirik 10.000 tulang. "Ah, tidak. Tuan Muda Chen, aku juga mengkhawatirkanmu. Melihatmu sudah lama tidak keluar dari mata air Laut Mati. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja kepada Mingdao," kata Lur 10.000 tulang. Dia menjelaskan. Entah mengapa ditatap oleh Qin Chen, 10.000 tulang merasa berbulu di sekujur tubuhnya. "Aku sudah lama tidak melihatnya, tetapi aura Tuan Muda Chen tampaknya lebih menakutkan lagi." Tetapi mendengar itu, Qin Chen mengabaikan 10.000 tulang dan malah datang ke Mingdao dan juga Sagui. Bagaimana kamu bisa memasuki mata air Laut Mati dengan aman?" kata Mingdao dan Sagui. Dia tidak dapat mempercayainya. "Bagaimana mata air Laut Mati itu bisa menyakitiku?" kata Qin Chen. Dia tersenyum tipis. "Tidak mungkin." Sagui hanya bisa menggelengkan kepalanya, merasa tidak percaya. Bahkan pemilik daerah terlarang tidak akan berani memasuki mata air Laut Mati secara langsung. Hanya saja begitu dia mengatakan ini, dia menjadi panik. Orang ini tidak akan marah dan bunuh diri, kan? Sagui tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. "Lupakan saja, jangan pernah membuat pihak lain kesal. Jika Anda membuatnya kesal, apa yang akan Anda lakukan jika orang ini memotong dirinya sendiri?" Dan Qin Chen tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah sungai hitam panjang muncul di tangannya. Di sungai yang panjang itu, atmosfer pembunuhan yang tak berujung melonjak, dan dia hampir merobek pedang hantu dalam sekejap. "Air Laut Mati," Sagui dan Mingdao berkata dengan kaget tercengang. Bagaimana ini mungkin? Sungai panjang di depannya jelas merupakan air Laut Mati yang terdapat pada mata air Laut Mati. Aura pembunuh semacam itu dapat dengan mudah membunuh mereka dan sama sekali tidak ada kesalahan. Tapi bukankah orang ini baru saja memasuki mata air Laut Mati belum lama ini? Apakah air Laut Mati diambil oleh orang ini dari mata air Laut Mati? "Tidak ada yang mustahil, itu hanya air Laut Mati. Bukankah mudah untuk mengendalikannya?" kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Lalu Qin Chen mengangkat tangannya dan pagoda Guyu muncul dalam sekejap. Saat berikutnya, pandangan Mingdao dan Sagui menjadi kabur. Tiba-tiba langit terbalik. Saat berikutnya, keduanya langsung berada di dunia yang luas. Di dunia ini ada rotasi matahari dan bulan. Sungai yang panjang mengalir seperti negeri dongeng. Di mata keduanya yang tumpul, Qin Chen tiba-tiba muncul dan berkata dengan ringan, "Dunia ini adalah dunia kecilku. Kamu dapat memilih jalan dan berintegrasi ke dalamnya dan menjadi warga dunia ini," kata Qin Chen. Mendengar itu, saat ini Mingdao dan Sagui tampak lesu. "Di mana kita berdua? Apa tempat ini? Apa yang terjadi?" Pada saat ini mereka merasa telah kehilangan kontak dengan dunia bawah. Tetapi mereka berada di dunia yang unik, dikelilingi oleh jalan-jalan biasa yang memiliki daya tarik kuat bagi mereka, tetapi juga penuh dengan keanehan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin ada dunia seperti itu di dunia bawah? Qin Chen memiliki wajah yang tenang menatap mereka berdua, matanya acuh tak acuh. "Ini adalah dunia batin kursi ini. Apa yang kalian rasakan adalah aturan jalan agung surga dan bumi yang dibentuk oleh dunia kursi ini. Aturan jalan agung kursi ini berisi kekuatan unik yang tidak kalian miliki. Selama kalian mengintegrasikannya akan sangat bermanfaat bagi basis kultivasi kalian, dan itu bahkan akan membuat basis kultivasi kalian menerobos dengan pesat, membuat kemajuan yang cepat," kata Qin Chen. Dia menjelaskan.